Gajah oleh Iswadi Pratama. Kata yang bagi kita di sini terasa mengasihkan. Sebab cuma permainan, cuma game yang bisa kita mainkan kapan saja kalau kita mau. Bahkan permainan ini telah menghabiskan waktu kita berjam-jam di depan layar ponsel, laptop, atau komputer. Sambil menikmati makanan dan minuman yang lezat. Sementara bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, siapapun mereka, apapun agamanya, perang telah mengubur seluruh mimpi dan masa depan mereka. Semenjak perang berkecamuk, ribuan anak-anak telah terkubur. Orang-orang dewasa telah mengubah dunia ini menjadi tempat yang menakutkan dan penuh ancaman. Bahkan sampai dunia rekaan, dunia virtual, ancaman itu tak pernah berakhir. Mengapa Tuhan tak menciptakan bumi yang lain, tanah yang lain, yang hanya dihuni oleh anak-anak? Dipenuhi dengan tempat bermain, rumah-rumah yang tentram, makanan yang cukup, dekat persahabatan dan persaudaraan, taman-taman bunga, dan kebun-kebun yang selalu berbuah. Tak mengapa kalau Tuhan ingin menyertakan orang dewasa di sana, asalkan hati mereka sudah dilimpahi dengan cinta, bukan amarah, angkara, dan kebencian terhadap sesama. Supaya anak-anak tak tersakiti lagi, supaya ada yang menjaga mereka ketika malam-malam yang gelap, supaya ada yang mendekap mereka ketika kedinginan, supaya ada yang menceritakan kisah-kisah dan dongeng-dongeng yang indah, dan supaya ada yang memastikan mulut-mulut mungil itu tak pernah kehausan dan kelaparan. Aku mendapatkan perahu ini beberapa mil dari sini. Berhari-hari aku menyusuri pantai mencari perahu nelayan yang tak dipakai lagi dan memintanya untuk menggunakan untuk saut. Aku beruntung. Pak Nyoman, nelayan tua yang baru saja mendapatkan bantuan perahu baru, memberikan perahu lama ini untukku. Dengan dibantu Pak Nyoman, aku menyusuri laut dangkal membawa perahu itu hingga ke tempat ini. Dengan perahu itulah maksudku aku dan sahabat-sahabatku, Made, Joshua, Christine, Ali, Butet, Harun, dan Melin akan pergi jauh sekali. Mungkin sekarang kalian diam-diam bertanya, mengapa sekarang aku sendirian? Di mana sahabat-sahabatku itu? Sabarlah, pelan-pelan kalian akan mengenal mereka. Mereka ada, hanya terkadang seolah tak ada, atau mungkin dianggap tak ada. Aku malah prihatin karena tak berhasil menemukan kalian di rumah-rumah kalian yang baru di kampung Maya. Aku sudah mengunjungi alamat kalian satu-satu, meninggalkan pesan, tapi tak seorang pun dari kalian membalas pesanku itu. Tak mengapa, mungkin aku bukanlah teman yang asik. Aku kutu buku, introvert, tak pernah update soal kekinian yang mungkin menjadi kebiasaan kalian di kampung Maya. Itulah alasan mengapa aku mengisi ke daerah pantai ini. Hingga aku menemukan ide membuat perahu persaudaraan yang akan berlayar menuju laut lepas Gaza. Dan pada saat perahu itu aku tampilkan di sosial media, menawari siapa saja yang ingin ikut denganku, kalian malah menertawaiku dan menganggapku sakit. Makanya jangan kebanyakan baca novel, bisanya berhayal melulu. Kasian, hidup di zaman teknologi, tapi jiwanya masih nenek moyang ke seorang pelaut. Itu perahu buat dipakai mancing aja jebol, gimana mau dipakai berlayar? Udahlah, urusan Gaza udah ada lebih pantas ngurusnya, gak usah ngadi-ngadi. Pelawak, sayang, gak lucu.
menanggapi ajakanku. Aku hampir saja merasa memang sudah tak waras lagi dengan ideku ini. Untunglah pada suatu malam, sahabat-sahabat lamaku datang. Mereka mengunjungiku di pantai ini. Pada saat itu, aku sedang tertidur di perahu ini. Idenya sederhana. Bermula dari hobiku bermain game peperangan dan rasa kasihan yang tiba-tiba muncul pada anak-anak di Gaza. Aku memanggil temanku berkumpul dan berpikir untuk melakukan sesuatu. Bagaimana kalau kita mengumpulkan dana atau barang atau pakaian atau apa saja selama 1 bulan untuk kita bawa berlayar? Begitu kata Meli. Aku akan membuat lagu cinta untuk anak-anak di Gaza. Lagu itu akan kita sebarluaskan di seluruh akun media sosial. Dari sana, kita akan mendapat empati yang besar dan sejumlah uang untuk membantu Gaza. Ide yang tadi adalah ide Joshua. Ide Joshua ini langsung disetujui oleh Butet. Keduanya memang hobi musik, tapi Joshua sangat spesial. Meski masih sangat belia, ia sering dipercaya membuat komposisi untuk kebaktian di gereja. Kini aku membayangkan Joshua seperti mewarisi sifat Amadeus Mozart. Lain-lagi dengan Ali dan Harun. Mereka menyarankan kami agar membiasakan diri makan secukupnya dan tidak berfoya-foya sebagai rasa hormat dan maaf kami pada anak-anak di Gaza. Sedangkan Christine menyarankan kami menulis surat, mengadu kepada Tuhan dan mengirimkannya ke Yerusalem, ke tembok ratapan. Sedangkan aku dan Made mencari perahu untuk melayarkan semua harapan kami. Iya, semua sudah kulakukan, sebisa-bisaku, semampu-mampuku, demi membuat sahabatku bahagia juga bangga karena memiliki aku. Di perahu ini telah kami kemas seluruhnya. Surat-surat, sajak, sepenggal doa, air suci dari pura, kuil dan gereja, barang-barang masa kecil yang masih tersimpan. Semuanya kami mengumpulkannya hari demi hari. Dari siapa yang ingin melakukan sesuatu sebagai ungkapan rasa cinta. Perahu ini akan kularungkan ke lautan. Semoga samudra dan cakrawala yang luas akan menyimpannya sebagai bisikan cinta. Tuhan pasti akan menjaganya, mengirimkan gelombang yang akan mengubahnya menjadi doa dan bergema di media di laut Mediterania. Kami tahu, apapun yang kami lakukan ini hanyalah setetes air di tengah samudra penderitaan saudara-saudara kita di sana. Tapi kami ingin sekali ada untuk mereka. Sangat-sangat ingin menjadi kebaikan yang dikirimkan Tuhan untuk mereka. Mungkin kami hanyalah seekor semut yang membawa setetes air untuk memadamkan api yang membakar Ibrahim alaihissalam. Api itu hanya akan lenyap. Tapi dengan cara itu, dan memang hanya itulah yang bisa kami lakukan sebagai rasa cinta kami kepada mereka, pada anak-anak yang telah mati di Gaza, atau yang kini sedang bertahan hidup dengan remah-remah roti di mangkuk-mangkuk karatan mereka, berebut bubur dingin oleh sepatu serdadu. Naik kereta api, tut. Sahabat-sahabat lama aku datang. Made, kau sudah siap? Kita akan melaut. Perahu ini sudah kuperiksa dengan sangat teliti. Semuanya aman. Bagian yang rapuh sudah kutambah dengan lem dan seng. Dan aku juga sudah membawakan air suci dari pura pesanmu. Kau tak usah khawatir. Sahabatmu ini masih cekatan seperti dahulu. Joshua, Christine, mengapa kalian diam saja di situ? Ayo lihat apa yang sudah kulakukan. Surat-surat untuk Tuhan sudah kukumpulkan. Sebagian sudah kukirim melalui pos. Dan ini sisanya akan kita bawa bersama perahu ini. Aku juga sudah membawakan komik kesukaan kalian. Kalian tinggal duduk manis di sana dan menikmati ceritanya. Silakan sahabatku yang tampan dan cantik. Ali, Harun, maafkan aku sahabatku. Aku tak membawa ketapelmu. Aku kira kita tidak akan membutuhkannya lagi. Lagian kan tak akan ada siapapun yang harus kau hadang dengan senjata batumu itu. Kita akan berada di tengah lautan, melihat matahari timbul dan tenggelam, langit-langit bersih dan bintang-bintang di hamparan gelap malam. Kalian berdua pasti akan menyukai itu. Kau bisa melukis malammu, Harun, sedangkan Ali akan mengaji menjaga kita dari segala yang buruk dan jahat. Butet, Horasbah, rindu kali aku denganmu. Lama tak dengar kau nyanyi. Coba dulu nyanyikan lagu Batak itu sedikit pun. Anak Medan, anak Medan, anak Medan doa kawan. Modal pergaulan, boido mangoluau. Carlo Bibi penampilan, main cantik doa kawan. Senang
Happy Dodia. Aduh Butet, kau masih berlagak seperti penyanyi rock and roll ya? Oh iya, tugasmu dalam perjalanan ini adalah bernyanyi. Tiap kau lihat kami jadi bosan atau rindu dengan kampung halaman, kau harus nyanyi. Sepakat kan kau? Apa? Catur? Jangan kau ragukan itu, aku sudah menyiapkannya di perahu. Tapi kau harus janji, kita main secara sportif ya. Jangan kau gunakan cara Bang Naga Bonar itu. Melin, ada apa? What? Kau tak jadi ikut dengan kita. Kenapa Melin? Kalau kau tak ikut, siapa yang akan mengatur kebutuhan kita sehari-hari? Hanya kau yang pandai manajemen, apalagi akuntansi. Bagaimana kalau tiba-tiba ada orang asing yang menghampiri perahu kita dan menanyakan ini itu? Hanya kau yang pandai bahasa Inggris, Jerman, Prancis, dan Rusia, Melin. Ayolah Melin. Apa? Kau akan ikut orang tuamu ke Australia? Melin adalah sahabatku yang tiba-tiba menghilang setelah terjadi sebuah kerusuhan. Made mati karena leukemia. Ia tak tertolong karena ayahnya hanya seorang pelayan. Pak Nyoman, bapak yang berikan perahu ini untukku. Butet juga sudah tak ada. Ia menjadi korban saat terjadi perkelahian antara dua kelompok pemuda di kota kami. Ali dan Harun, keduanya aku kenal dalam sebuah olimpiade matematika. 1 tahun setelah mereka kembali ke negerinya, aku masih sempat melihat mereka tertangkap sebuah kamera dalam berita di televisi. Keduanya tertembak di dada saat menghadang sepatu serdadu dengan ketapelnya. Joshua dan Christine, keduanya ikut terkubur dalam runtuhan gedung yang hancur karena ledakan bom. Itulah mereka, sahabat-sahabatku. Orang-orang yang mungkin tak akan pernah kalian kenal atau kalian anggap ada. Tapi bagiku, mereka tetap hidup dalam benakku, dalam hatiku. Mereka hanya tersembunyi dalam catatan kelam. 1 orang anak yang mati, itu sudah terlalu banyak, terlalu besar dan terlalu berat untuk ditanggungkan. Dan kini di Gaza, setiap jam bahkan setiap menit, selalu ada anak-anak yang mati karena lapar, karena amarah, karena peluru, karena mortir. Karena ada yang selalu dianggap sebagai orang asing dan harus disingkirkan. Mengapa kebencian tak pernah berakhir, Tuhan? Barang-barang ini aku dapatkan dari sahabat-sahabatku tadi. Dengan menyimpannya, aku masih bisa merasakan kehadiran mereka. Di saat aku merasa sangat sendiri dan kerinduanku untuk anak-anak di Gaza selalu dianggap sebagai khayalan gila. Mereka selalu mendatangiku dalam mimpi. Di sana kami memiliki sebuah perahu yang penuh dengan mainan, makanan, boneka, selimut, dan buku-buku. Dengan perahu itu kami menempuh samudera. Kami seperti titik putih di tengah semesta kegelapan. Aku ingin sekali ada untuk saudara-saudaraku di sana. Sangat-sangat ingin menemani mereka. Maka setiap hari sepulang sekolah atau di hari libur seperti ini, aku selalu mendatangi perahu ini, membawa apa saja yang kuanggap bisa menyenangkan anak-anak di Gaza. Dan aku membayangkan mereka akan tersenyum dan memelukku saat menerimanya. Setiap hari, ku tulis surat rinduku untuk mereka. Sekedar menanyakan kabar atau menanyakan mereka ingin makan apa. Mungkin kalian pun sudah menganggapku tak waras, tapi apa yang bisa kulakukan untuk sekedar melepas rinduku pada mereka, pada anak-anak di Gaza? Ayahku hanya seorang nelayan. Apa yang bisa kuberikan untuk mereka? Kadang seharian, aku hanya membayangkan seluruh ikan yang ada di lautan ini pergi ke Gaza, menjadi lauk yang telah matang di piring-piring anak-anak yang kelaparan. Dan hari ini, ku tulis surat terakhirku untuk mereka. Setelah itu, perahu ini akan kularungkan ke lautan. Inilah isi surat terakhirku. Tuhan, tolong kirimkan kedua tanganku ini ke Gaza.
agar aku bisa selalu memeluk saudara-saudara aku di sana. Tolong kirimkan kedua kakiku ini ke Gaza, agar aku bisa selalu menopang saudara-saudaraku yang terkapar di kota-kota yang hancur terbakar. Tolong kirimkan kesepasang mataku ini ke Gaza, agar aku bisa menggantikan mata anak-anak yang menangis karena ketakutan dan kehilangan. Tolong kirimkan dadaku ini ke Gaza, agar aku bisa menjadi perisai bagi anak-anak yang dikurmortir dan peluru. Tuhan, tolong kirimkan tubuhku ini ke Gaza, dan ubahlah menjadi roti yang tak pernah habis, agar tak ada lagi mulut-mulut mungil yang kelaparan di bumimu yang kini penuh angkara. Inilah isi surat terakhirku. Apa? Kalian menanyakan aku siapa? Aku Nusantara. Terima kasih.